Halo semuanya, kita lanjutkan untuk geometri topik 1 part 2. Masih sama, kan kita masih membahas mengenai topik definisi, teorema, postulat. Do you think there is another definition in geometry? Apakah kalian pikir ada definisi lain dari geometri? Selain sinar, segmen, lalu sinar yang berlawanan? Definisi. The purpose of a definition is to make the meaning of a term clear. A good definition must. Jadi tujuan dari sebuah definisi itu adalah untuk membuat arti dan penjelasan dengan jelas. Yang pertama, sebuah definisi harus clearly identify the word or expression that is being defined, atau identifikasi dengan jelas kata atau ekspresi yang sedang didefinisikan. Yang kedua, kita perlu menyatakan karakteristik yang membedakan dari istilah yang didefinisikan hanya menggunakan kata-kata yang secara umum dipahami atau yang telah didefinisikan sebelumnya. Yang ketiga, diekspresikan dalam kalimat yang benar secara tata bahasa. Nah, kali ini adalah definisi untuk kolinier dan non-kolinier points, atau titik kolinier dan titik yang tidak kolinier. Perhatikan kedua contoh ini. Titik A, B, dan C pada contoh yang pertama merupakan titik yang kolinier. Mengapa kolinier? Karena titik ini berada dalam satu garis. Kemudian titik R, S, dan T ini merupakan not kolinier atau bukan kolinier karena ada S yang tidak terdapat dalam satu garis di R dan T. Definisi, collinear points atau titik kolinier merupakan titik yang segaris dalam satu garis atau titik yang berada dalam satu garis. Sementara non-collinear points atau titik non-collinear ini adalah titik yang tidak terdapat dalam satu garis. Definisi dari segitiga atau triangle. A triangle is a figure formed by connecting three non-collinear points with three different line segments, each of which has two of these points as endpoints. Jadi segitiga dapat dibentuk dengan menggabungkan tiga titik kolinier dengan tiga line segment atau segmen garis yang berbeda. Kita bisa perhatikan contoh yang pertama yang A. A merupakan ABC dengan titik yang tidak kolinier. Kemudian digabungkan dengan tiga segmen yang berbeda, maka terbentuklah sebuah segitiga pada gambar ini. Namun, pengertian ini tidaklah cukup. Mengapa? Karena bisa juga pengertian yang kedua ini bisa digambar dengan seperti ini. Maka penjelasannya harus benar-benar jelas, yaitu dengan menyebutkan tiga segmen yang berbeda. Karena kalau segmen itu pasti garis. Tapi kalau hanya jika menyebutkan misalkan A, B, dan C itu saling connecting atau saling terhubung, maka bentuknya bisa seperti ini, bukan merupakan garis. Maka dari itu perlu tanda yang berwarna biru ini, yaitu three different line segment atau tiga segmen yang berbeda. Kita masuk ke contoh 3. Susun konsep-konsep berikut dalam urutan pendefinisian. Segitiga sama kaki, segitiga, sudut alas segitiga sama kaki.
Maka urutan yang tepat untuk mendefinisikannya adalah kita mulai dari yang umum dulu, kemudian menuju ke khusus. Kita mulai dari segitiga secara umum, kemudian segitiga sama kaki, dan yang terakhir adalah sudut alas segitiga sama kaki. Contoh selanjutnya, sisi miring, segitiga, segitiga siku-siku. Maka urutan pendefinisiannya adalah segitiga terlebih dahulu, segitiga siku-siku, dan sisi miring. A good definition must be reversible as shown in the following table. Jadi sebuah definisi yang baik harus bisa dibalik, seperti contoh di bawah ini. Contoh yang pertama, collinear points are points that lie on the same line. Atau titik collinear adalah titik yang berada pada garis yang sama. Maka jika dibalik artinya menjadi titik yang segaris pada titik yang berada pada garis yang sama disebut sebagai titik yang collinear. Contoh yang kedua, a right angle is an angle whose measure is 90 degrees. Atau sebuah segitiga siku-siku atau sebuah sudut yang siku-siku adalah merupakan sudut di mana ukurannya adalah 90 derajat. Jika dibalik, maka menjadi sebuah sudut di mana ukurannya adalah 90 derajat disebut sebagai sebuah segitiga siku-siku. Kemudian yang ketiga, sebuah segmen garis merupakan sebuah himpunan dari titik. Jika dibalik, sebuah himpunan dari titik-titik disebut sebagai sebuah segmen garis. Ketiga contoh ini adalah contoh yang tidak semuanya reversible. Kalau kita perhatikan, contoh yang pertama dan kedua ini sudah sesuai, artinya sudah sama, atau definisinya sudah sama dengan definisi yang pertama. Namun contoh yang ketiga, ini adalah contoh yang salah. Mengapa? Kita perhatikan, a line segment is a set of point, atau sebuah segmen garis adalah sebuah himpunan dari titik-titik. Nah, ini artinya bisa berbeda dengan sebuah himpunan titik-titik adalah sebuah segmen garis. Belum tentu, karena bisa jadi adalah sebuah sinar atau ray dan lainnya. Maka sebuah definisi yang baik harus bisa reversible. Nah, ini adalah contoh yang salah karena himpunan titik-titik yang berkumpul bisa jadi seperti ini ya. Contoh 4. Segitiga siku-siku adalah segitiga dengan satu sudutnya siku-siku. Pernyataan ini adalah benar. Namun jika kita konverskan, maka menjadi segitiga dengan salah satu sudutnya siku-siku adalah segitiga siku-siku. Dan pernyataan ini masih benar. Ini merupakan definisi. Yang kedua, setiap sudut siku-siku adalah sudut-sudut kongruen atau sama besar. Nah, pernyataan ini adalah pernyataan yang benar. Kalau kita konverskan, maka menjadi sudut-sudut yang kongruen atau sama besar adalah sudut siku-siku. Apakah benar? Tentu salah. Karena sudut-sudut yang kongruen atau sama besar itu bukanlah sudut siku-siku. Dan ini merupakan bukan definisi. Contoh 5. Susunlah konsep-konsep berikut dalam urutan pendefinisian. Yang pertama, ukuran sudut kongruen. Kaki segitiga sama kaki, segitiga sama kaki, dan segitiga. Sudut segitiga tumpul, sudut tumpul. Untuk yang pertama, maka tentunya menjadi sudut yang umum terlebih dahulu, kemudian ukuran sudut, kemudian sudut kongruen. Jadi dari umum kemudian ke khusus. Yang kedua, maka tentunya kita mulai dengan segitiga terlebih dahulu, segitiga sama kaki, kaki segitiga sama kaki. Dan yang terakhir adalah dimulai dari sudut tumpul, dan segitiga tumpul. Sekali lagi dari umum ke khusus ya.
Contoh 6. Manakah yang merupakan definisi? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama adalah segitiga sama sisi adalah segitiga di mana ketiga sisinya sama panjang. Apakah ini definisi? Ya, benar. Ini merupakan definisi. Yang kedua, pada segitiga siku-siku, sisi miring adalah sisi di hadapan sudut siku-siku. Apakah ini definisi? Ya, jawabannya benar. Ini adalah definisi. Kita lanjutkan ke postulat. Postulat adalah sebuah pernyataan yang diterima benar begitu saja tanpa membutuhkan pembuktian. Atau bisa dikatakan terbukti dengan sendirinya. Atau biasa juga kita sebut dengan aksioma. Namun untuk geometri, ini secara khusus namanya menjadi postulat. Atau bisa disebut sebagai they are accepted on faith alone. Ini adalah term yang penting. Yang pertama, axis. Axis itu apa? Paling tidak itu ada satu ya kalau axis. Contohnya, chair exists in this room. Misalkan dalam sebuah ruangan kelas, itu paling tidak ada satu kursi yang berada dalam sebuah ruangan. Lalu, unique atau unik. Unik itu apa? Unik itu there is no more than one. Artinya unik itu tidak lebih dari satu. Contohnya, misalkan di ruang kelas, kalau di TC ya, di ruang kelas itu komputer itu adalah yang unik karena tidak ada lebih dari satu. Misalkan ya, komputer. Tapi untuk kursi itu tidak ya, karena kursinya ada banyak. Dan yang terakhir, one and only one. Exactly one. Shows existence and uniqueness. Artinya hanya satu yang menunjukkan bahwa itu adalah adanya keberadaan dan adanya keunikan. Contohnya, in this room, there is one and only one fire extinguisher. Di dalam ruangan ini hanya ada satu dan satu-satunya pemadam kebakaran. Oke, kita lanjutkan ke initial postulates. Ya. In building a geometric system, not everything can be proved since there must be some basic assumptions called postulates. Dalam geometri, tidak semuanya dapat dibuktikan karena kita masih membutuhkan asumsi yang dinamakan sebagai postulat atau axiom atau aksioma. Dan aksioma ini tentu kalian sudah pernah diajarkan waktu matematika esensial ya. That are needed as a beginning. Artinya, postulat ini dibutuhkan untuk bisa membuktikan sebuah teorema. Contohnya adalah postulat 1-1. Perhatikan garis ini. 2 points determine a line. Postulat ini mengatakan bahwa terdapat satu garis dalam dua buah titik. Ya, tapi tentu ini tidak cukup. Mengapa? Karena kalau kita tidak menyebutkan sebuah garis, nanti bisa jadi adalah garis lengkung, ya. Align, yang tidak align, ya. Nah, postulat 1-1 ini implies that two whole points exactly one line may be ground well. Initial postulates. 3 non-collinear points determine a plane. 3 titik non-kolinier ini mengartikan adanya sebuah bidang. Terdapat postulat 1-2. Nah, contohnya seperti ini. Kalau kita perhatikan contoh yang pertama, ini adalah terdapat lebih dari satu bidang yang bisa jadi berisikan 2 titik. Ya. Contohnya ada titik A dan B. Contoh yang kedua, exactly one plane contains 3 non-collinear points. Paling tidak ya, pasti dalam satu bidang
itu minimal terdapat 3 titik yang non-kolinear. Tidak mungkin kalau hanya dua titik, karena kalau 2 titik dia hanya akan terbentuk dengan satu garis saja. Jadi paling tidak ada 3 titik yang kolinear. Oke, kita akan perhatikan aturan pertama untuk postulat. Perhatikan contoh ini. Titik yang segaris dapat dipasangkan dengan bilangan real. Ya, coba perhatikan, kita memiliki 0 dan 1, di mana 0 dan 1 itu terdapat bilangan real di dalamnya. Ini contoh pada garis ya. Garis itu merupakan bilangan yang tak terhingga, di mana di dalamnya terdapat pi, ya, kemudian bilangan rasional, dan termasuk bilangan real atau yang biasanya kita ingat dengan bilangan yang tidak terhitung. Nah, ini adalah postulat pertama yang kita perlu ingat ya dalam matematika, khususnya dalam geometri, bahwa dalam garis itu merupakan bilangan yang tak terhingga, tak terhitung. Gitu. Jadi the spaces that are missing are filled by the irrational number. Jadi ada space atau ada jarak yang berisikan bilangan irasional, seperti yang saya sebutkan tadi. Masih lanjutan dari aturan dari postulat. Jika terdapat satu garis dan terdapat 2 titik di dalamnya, di sini adalah titik A dan B, maka distance, jarak itu dapat kita hitung dengan cara A min B. Nah, A min B ini disebut sebagai jaraknya. Nah, ini adalah bagian yang penting dalam postulat ini. Nah, ini adalah postulat tambahan untuk segmen. B is between A and C, so AB plus BC equal AC. Artinya B ini berada di antara A dan C, maka AB ditambah BC sama dengan AC. Ini untuk segmen ya. Jadi segmen itu bisa diberikan tanda garis atau bisa hanya begini saja. Nah, jadi B itu pasti berada di tengah AC. Kemudian protractor postulate. Nah, untuk protractor postulate ini kita bisa melihat penjelasan pada slide berikutnya lebih jelas. Karena apa? Karena kan tidak perlu mengingat postulat-postulat tadi yang sebelumnya. Jadi you don't have to memorize this. Mengapa? Yang pertama yang perlu kalian ingat adalah all angles are measured between 0 degrees and 180 degrees. Jadi semua sudut itu terhitung antara 0 derajat sampai 180 derajat ya. Then they can be measured with a protractor. Protractor itu adalah busur derajat ya. Kemudian the measurement is the absolute values of the numbers written on the protractor. Dan the values of 0 and 180 on the protractor were arbitrarily selected. Nah, ini adalah penggunaan dari busur derajat dan cara bacanya mungkin sebagian besar dari kalian sudah mengetahui, yaitu jika terdapat Q dan P di sini, maka cara mengetahui besaran sudut antara Q OP adalah dengan cara X dikurangi Y. Nah, dengan menggunakan busur derajat kita ketahui dulu berapa sudut yang berada di sinar X ini dan berapa sudut yang berada di sinar Y. Maka kita bisa mengetahui ukuran sudut. M di sini artinya adalah measure atau ukuran. Ukuran dari sudut POV adalah X dikurangi Y. Begitu. Yang keempat adalah postulat untuk sudut. Jika titik B adalah titik yang berada di dalam sudut AOC di sini, maka ukuran sudut AOB
OB ini. Oke, saya akan highlight. Nah, di sini atau sudut 2 ini nilainya adalah hasil dari penjumlahan dari sudut 1 dan 2. Maka kita akan dapatkan sudut AOC. Itu ini hal yang mudah ya. Atau bisa kita tulis ukuran sudut 1 ditambah ukuran sudut 2 sama dengan ukurannya hasil dari sudut AOC. Oke, masih tentang sudut. Sudut AOC adalah sudut yang berpelurus dan B di sini adalah any point atau sembarang titik yang tidak berada pada AC atau garis AC. Maka ukuran sudut AOB ditambah sudut BOC sama dengan 180 derajat. Nah, ini dia yang disebut sebagai sudut berpelurus atau a straight angle. Oke. Jadi sudut ini disebut sebagai linear pairs atau pasangan sudut yang saling berpelurus dengan jumlah 180 derajat. Sudut yang kelima, sebuah garis terdiri paling tidak 2 titik. Ya, tentu, sebuah garis paling tidak 2 titik. Karena kalau 1 titik itu hanya titik ya. Jadi kalau kita ingin membentuk sebuah garis itu minimal ada 2 titik. Kemudian sebuah bidang paling tidak terdiri dari 3 titik yang non-kolinear. Karena tidak mungkin jika mencakup 2 non-collinear points. Karena kalau hanya 2 non-collinear points itu hanya akan terbentuk garis. Jadi paling tidak minimal ada 3 titik yang collinear. Dan space atau jarak paling tidak adalah at least for non-coplanar points. Nah, nanti coplanar itu apa akan lebih lanjut. Sebuah garis determined by 2 points ya. Okay. So this is the end of part 2 and let's continue to the part 3. Thank you.